Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan 20. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang memberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skefa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus, aku kenal. Dan Paulus, aku tahu. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua. Dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 orang, 5.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Bapa, hari ini kami bicara tentang alam roh kegelapan, roh jampi-jampi. Kami yakin bahwa kuasa-Mu lebih dahsyat dari penguasa roh itu. Dan Engkau sudah membuktikan di dalam firman-Mu, di dalam Kisah Rasul. Sekiranya Engkau membuka jalan, karena Kisah Rasul pasal 19 ayat 17 sampai dengan 20 ini menerangkan tentang bagaimana kuasa Tuhan bekerja dan roh penguasa itu walaupun tahu, tetapi dia tidak berhak akan kehidupan manusia. Maka itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah serahkan semuanya dalam mezbah doa-Mu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau mementeraikan kehidupan hamba-Mu dengan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Saya akan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini pelajarannya adalah mengenai tentang bagaimana roh jampi-jampi itu menguasai hidup manusia, saudara. Sesungguhnya penguasa-penguasa roh yang tidak baik ini, saudara, kita perhatikan baik-baik gambarnya. Alam roh kegelapan mengenai roh jampi-jampi. Di sini ada penguasa roh yang ada di tengah-tengah. Pasti itu bukan malaikat, bukan utusan Allah, tetapi penguasa kegelapan yang menguasai kehidupan manusia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dan apa yang terjadi. Saudara, sebenarnya kalau kita bicara tentang jampi-jampi, saudara, kata-kata atau kalimat artinya adalah kata-kata atau kalimat yang membaca mantra, ya, untuk mendatangkan daya gaib, tetapi pakai nama Yesus. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul 19, kita dengar dan kita perhatikan kisahnya aja, saudara. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak boleh melakukan. Walaupun kita tahu bahwa hal itu mungkin buat kita ada sesuatu gaya tarik tersendiri karena ketidakpuasan dalam hidup manusia, kecemburuannya dalam kehidupan manusia, ketidakadilannya itu
akan merasuk dalam hidup manusia sehingga dia melarikan atau lari dari kenyataan untuk menuju ke hal jambi-jambi. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Di dalam kisah penduduk Efesus ini, saudara, tidak cukup pelepasan, tidak cukup puasa, tetapi harus bertindak pribadi lepas pribadi. Kenapa? Karena penguasa roh itu akan merasuki hidup kita. Makanya kita harus sadar, mengapa kita harus pakai perminyakan? Mengapa kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan perintahnya? Karena itulah perintah Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah membutuhkan proses untuk kita lebih memahami arti dari penguasa-penguasa kegelapan ini. Kita harus lebih mengerti. Paulus melakukan semua itu 3 tahun lamanya, saudara, berjuang untuk orang-orang di tengah-tengah penduduk Efesus. Kenapa? Karena sebagian mereka adalah anak-anak Tuhan. Perhatikan saudara ya, anak-anak Tuhan, tapi percaya jambi-jambi. Anak-anak Tuhan tapi percaya perdukunan. Anak-anak Tuhan tetapi masih melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Apakah itu berbahaya? Sangat berbahaya. Karena di dalam Tuhan tidak boleh ada 2 ilah. Di dalam Tuhan hanya 1. Yang kamu sembah siapa? Kalau kamu menyembah Allah dengan sungguh-sungguh sebagai Allah yang hidup menciptakan langit dan bumi dan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka kita akan belajar untuk semakin dewasa di dalam hal perkara jambi-jambi ini. Tapi kalau kita selama bertahun-tahun hidup kita ini penuh dengan oke lah, kita bisa melakukan, kita bisa masuk dengan pujian, penyembahan, itu semua adalah perlengkapan senjata. Yang terpenting adalah iman. Iman di dalam hatimu. Bergerak atau vakum. Kalau kamu vakum, maka kamu akan terpedaya dengan jambi-jambi ini. Tapi kalau kamu betul-betul tertuju matamu pada Tuhan, mataku tertuju padamu. Terus apa lagi? Segenap hidupku, terus ku serahkan padamu. Terus apa? Sudah diserahkan, terus apa? Bimbing aku rencanamu. Terus tuh membesarkan. Terus kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu apa? Tahu maksudnya? Jadi kalau kita itu menyerahkan diri kita pada Tuhan, mata kita tertuju pada Tuhan, maka segenap hidup kita miliknya, maka kita harus dibimbing, ya toh? Dibimbing. Saat dibimbing, Tuhan memberikan anugerah pimpinannya, barulah kuasa Tuhan bekerja. Sehingga kita tahu membesarkan kerajaan surga itu bukan hanya pendeta tok, saudara, tapi kalian semua adalah terang-terangnya Allah. Dan saudara tidak boleh mendua hati. Ya, walaupun teman dekat, walaupun saudara, ayo kamu pergi ke sana. Jangan, saudara, itu berbahaya. Ya, ketika saya mungkin sudah pernah bersaksi ya, mengenai seorang yang pendarahan. Pernah bersaksi atau lupa? Ya, saya suatu hari saya berkunjung ke suatu tempat, ya, kita lagi berbincang-bincang itu, saudara, karena dia adalah seorang pelayan Tuhan. Kemudian dia bilang, aku ini ya bingung, gitu ya. Soalnya aku sudah doakan orang itu, kok orang itu tambah pendarahan. Sudah tak doakan orang itu kok malah masuk rumah sakit. Sudah tak doakan orang itu kok malah sekarang ini orang ini jadi tidak bisa berjalan. Gak mungkin, gitu. Kenapa? Hanya saya bilang, apakah dengan cara seperti itu kamu melakukannya dengan puasa kan? Oh,
aku enggak puasa. Loh, kenapa? Kenapa enggak puasa? Buka hatimu, buka hidupmu, serahkan dulu hidupmu pada Tuhan, baru perang. Loh, aku ini kan sudah melayani, walaupun kamu pelayanan, sudah membuka hatimu untuk Tuhan. Lah, kalau aku tidak buka hati, kenapa aku bisa pelayanan? Duh, itu kan maumu, itu kan kemauan dagingmu. Rohmu bagaimana? Apakah kamu sudah menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Loh, sudah harusnya. Loh, kan ragu-ragu berarti. Terus jiwamu bagaimana? Harusnya sudah. Loh, kok kayak gitu? Jiwa itu kan ada 3. Pikiranmu bagaimana? Bingung saat katanya. Terus hatimu susah. Terus pikiranmu kacau. Nah, kan tidak bisa masuk doa. Harus belajar untuk apa? Dibimbing oleh Tuhan. Ya sudah, aku sudah mau pelajari. Ayo, tak antar kamu. Nah, akhirnya diantar. Begitu kita berdoa, diantar ketemu berdoa. Loh, saya bingung. Apakah saya harus ngomong Tuhan? Saya harus ngomong, kronologinya sudah dibuka. Tapi saya tidak berani Tuhan. Nanti saya dicemesi orang ini. Saya ngomong 1 kali, dia ngomongnya 20 kali. Kalah ngomong saya tidak berani. Minder. Akhirnya Tuhan bilang, sudah, doa lagi. Dibuka lagi kronologi. Sama, sampai 3 kali itu sama semua kronologinya. Ya apa hambaku, sudah tak buka, masih takut, ragu-ragu enggak, tapi dari saya jawab, saya ngomong nanti jawabnya bisa berkali-kali. Loh, itu keputusan dia. Nah, segala bi olehnya mati. Kamu harus sampaikan ini, karena kamu hambaku. Semua orang yang aku utus harus sampaikan. Aduh, ya udah. Berserah aja dah, dalam hati saya udah pasrah dah. Saya bilang maaf ya, sudah ngomong apa adanya, dikuplok gini saja. Jangan berbahasa basi gitu saja. Belum apa, cemas gitu saja. Aduh, saya itu tidak suka tengkar. Jadi saya itu kalau ada orang yang ya apa gitu, saya siap-siap gitu saja. Saya karena tidak suka bertengkar. Jadi saya tidak enak, tidak nyaman. Sekutu lepas, kenapa aku di sini maunya gitu, tapi saya tidak boleh toh. Saya kan tidak. Tuhan izinkan saya untuk pelayanan. Ya udah, diam dulu. Sudah, mau minum tak? Oh enggak, maaf. Terima kasih. Ya ngomong. Ya itu saya. Tak denger no. Orang begitu saya. Aduh, tak lihat alis ini saya duduk. Mulut itu, mau gigit gitu. Saya bilang, Tuhan pegang saya. Yang bicara Tuhan. Tidak apa-apa, ayo, sungguh saya berserah. Ini buka sendiri, ngomong sendiri. Dalam arti itu Tuhan sudah menata, gini ya, maaf ya, apakah pernah itu pergi ke pedukunan? Ya nanti duduk-duduk, langsung berdiri, apa? Gitu saya otomatis kan jewendil. Waduh, ini bener toh Tuhan. Itu kalau saya mau logika, tapi saya tidak mau. Ketika perkara itu tidak baik, tidak boleh terus masuk dalam memori saya. Saya bilang tenang, saya milik Tuhan, tenang. Oh saya lawan setan, enggak. Saya tidak berhak untuk bilang ada setannya, tidak berhak, tidak boleh menghakimi orang saya. Saya diam. Kamu bilang apa? Coba sekali lagi ngomong. Saya bilang, ya itu tadi, maaf ya, maaf. Gitu. Jangan tersinggung. Saya bilang gitu sama. Mohon maaf ya. Gak perlu maaf, ngomong lagi jelas. Ya, tapi saya percaya Tuhan masih buka jalan. Gini, apakah mungkin ya pernah pergi ke hal-hal seperti ya ke orang-orang yang bertanya-tanya. Jadi saya tidak berani kedukun apa enggak. Tidak. Nah, begitu saya. Tidak pernah. Itu bentar. Mau ngomong ngawur. Itu saya. Logika saya. Dia mau ngawur pulang aja tuh. Apa urusannya kan gitu. Tapi Tuhan bilang tetap di tempat, doa lagi. Aduh Tuhan, dalam hati saya
saya tidak berani perang loh Tuhan, saya tidak pintar ngomong. Tuhan yang ngomong ya, tenang hambaku, ya wes. Mari kita doa lagi ya Cik. Saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan buka kronologinya lagi, dibuka lebih lebar lagi. Ada mobil, dan dia duduk di tengah, dan dia bersama dengan teman-temannya 4 dan 5 dengan dia. Lalu dia masuk tempat pedesaan yang paling dalam, penuh dengan pohon kelapa. Dan di situ ada rumah gubuk kecil, dan di situ ada lautan lepas. Nah, saya cerita gitu, dia gini, tadinya kan mau terkem gitu, dia gini. Dalam hati saya, kenapa Tuhan kok menggeng-menggeng gitu? Dia bilang kok benar gitu. Oh ya wis lega Tuhan. Tapi siapa yang bisa menerangkan kayak gini? Ya akulah, kata Tuhan. Jadi bagaimana Cik? Atas ke bawah. Saya duduk salah tingkah. Apa saya duduk salah? Saya atas ke bawah, ke bawah. Ternyata anak Tuhan juga sakti. Gitu saudara. Saya bilang, dalam hati saya, anak Tuhan sakti, memang kita punya ilmu. Ini dalam hati saya, ya sudah maklum lah, nggak tahu apa-apa itu dalam hati saya. Saya bilang, jadi kalau ada sesuatu yang tidak pas, kita ada di tengah. Jangan tambah mikirin yang nggak pas, pasti kacau saya. Hanya saya bilang, maaf ya, apakah bisa saya lanjutkan yang saya bilang ini tadi? Boleh, itu malian. Tadi kok kurang, boleh, silakan. Saya bilang, kalau ini rohnya Taci tidak ada. Jadi kalau rohnya tidak ada, harus dikembalikan. Kalau enggak, nanti bisa pendarat. Tambah dia mengkerja. Jalan pelan-pelan. Tak pikir dia itu ngapain. Ternyata ngeliatin saya lagi dengan dekat di taman. Untung perempuan. Laki saya kayak aduh, saya sampai gini, ya apa sih ya, kita kan itu di depan gini, kamu lihe, nah, gini kok lihe, memangnya ilmu dalam hati saya. Terus saya gini sih, maaf sih, kita harus luruskan. Saya bilang gitu, di dalam Tuhan, kalau kita punya Tuhan, dia berkuasa. Kuasa Tuhan itu bekerja. Langkah Tuhan itu akan pasti. Cik mau disembuhkan enggak? Jangan panggil Cik Bu aja. Udah enggak apa-apa. Ibu mau disembuhkan enggak? Mau dong. Gitu. Caranya? Gitu. Caranya berpuasa. Besok saya datang, kita doa, dan dilepaskan. Ikut puasa ya Bu. Oke. Sudah, saya pulang. Dia pun lagi. Boleh enggak saya makan roti tawar? Jangan, itu kesukaan saya. Bisa enggak 1 hari aja? Karena waktu itu kita 1 hari puasa. Aduh, rasanya enggak mungkin. Saya berdoa lagi sama Tuhan, ini apa? Roti tawar enggak boleh, tidak dia kena emah. Wah, ini saya kena damprat. Kayak gitu. Tuhan tak serah. Dia telepon lagi. Enggak ada, aku enggak jadi. Nanti kalau ada apa-apa, aku tak minum air gula. Tuhan ini apa Tuhan? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sudah tak serana sama Tuhan. Tidak apa-apa, jangan takut. Iya, benar aja ya. Iya. Tidak dalam 1 hari dia tidak minum, tidak apa saja. Tidak minum air gula juga. Akhirnya dia datang, kita lepaskan, keluar ya dari perutnya. Bulat, suat. Waduh, serem kayak darah bulat berputar-putar. Itu karena penguasa yang ada di gubuk itu. Dan Tuhan bilang, kamu memang tidak tanya, tapi kamu ikut. Kamu tidak tanya, tidak datangi, tapi kamu ikut di mobil itu, di dalam mobil. Kena transfer, saudara. Ngantar kenapa itu loh, ke transfer. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia muntah. Terus diminumi, kita minum, doain, diminum, dia tenang. Terus dia bilang, apa yang harus saya berbuat? Doa lagi, doa. Tuhan bilang, kuasa kegelapan sudah tak keluar. Kamu harus pergi ke dokter. Harus dibersihkan pendarahan ini. Iya, amin.
Besok tengkar sama suaminya. Tuhan berkuasa, Tuhannya orang itu berkuasa, kenapa harus ke dokter? Saya bilang, masa Tuhan mau suruhin bersihin darahnya? Kan nggak mungkin. Tapi kan Tuhan berkuasa. Loh, itu kan karunia situ. Nggak mau kan itu. Kan Tuhan mau supaya kamu percaya enggak dengan kata-kata ini. Lakukan gitu. Hanya benar dia tidak lakukan 3 hari. Dia ngeletak di tempat tidur, berdarah terus. Hanya saya dipanggil dan dia bilang, aku wis lemes. Apa aku mau mati? Enggak, kamu enggak mati. Imanmu harus percaya. Ayo pergi ke dokter sekarang juga. Saya tidak ada waktu. Kamu mau milih bersama Tuhan atau bersama dengan setan? Kalau bersama setan ya kuasa yang keluar itu tadi yang mengikat dan dia akan matikan dia. Kenapa? Karena dia mengambil aura darahnya. Asalnya suaminya langsung bawa ke rumah sakit, dikirim. Besoknya dia jalan-jalan, saudara. Mampir di tempat saya juga, kaget saya. Kok saya sembuh? Kuasa Tuhan apa? Besar. Itu enggak, dia berkuasa atas hidup manusia. Amin. Jadi jampi-jampi itu hanya sepintas kayaknya, tetapi itu memang tidak baik dalam hidup manusia. Kita tidak boleh arah ke sana. Ada satu pelajaran lagi sudah dikatakan di dalam Kejadian Efesus pasal yang ke-19 ini malah dikatakan bahwa ada 7 anak Skifa yang mencobai atas nama Yesus. Tahu maksudnya? Jadi gini, kita perhatikan di sini dulu ya, supaya saya tidak mengada-ngada. Kita lihat di sini. Mana? Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skifa. 7 anak ini, saudara, dia mengusir roh pakai nama Tuhan, dompleng. Seakan-akan benar, makanya mereka percaya semua. Tapi apa yang terjadi? Boneka kuasa Tuhan dibuat mainan? Halo? Tidak boleh mendua, tidak boleh malah kita pakai kuasa Tuhan, memakai nama jampi-jampi. Tidak boleh. Terang ya terang, gelap ya gelap. Jadi kita tidak boleh ke sana, sama sekali. Itu akan berkelanjutan dengan turunan kita. Nah akhirnya dari 7 anak Skifa ini, setan tahu tidak, saudara? Kalau 7 anak ini, walaupun dia anaknya kepala imam, setan tahu tidak kalau dia itu berbohong? Halo? Setan tahu enggak kalau nama Tuhan dipakai? Walaupun dia pakai jampi-jampi, tahu enggak? Tahu. Akhirnya setan mengerjainya. Ini ayat 15. Tetapi roh jahat menjawab. Jadi orang kerasukan ya. Dia pakai nama Tuhan tapi pakai jampi-jampi. Akhirnya di sini dikatakan, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dia tahu. Kemudian dia berkata, Paulus aku tahu. Itu setan. Kemudian, tetapi kamu ini siapa kamu ini? Kok berani pakai nama Tuhan? Loh, aku loh ini yang ada di tempat kamu loh. Jampi-jampi loh, mantra loh ini. Gak bisa buat satu nombor setan, iblis, maaf setan sama Tuhan. Aku yang berkuasa. Karena kamu tidak percaya Tuhan Yesus. Kamu tidak percaya kehadiran Tuhan. Tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Aku yang akan datang mengerjai. Sungguhan saudara. Setan ini dilepas. Lepas keluar gitu ya. Keluar tapi melompat ke 7 anak Skifa itu tadi. Begitu dia masuk ke 7 anak Skifa itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Luka semua. Kena luka semua. Kenapa? Karena iblis menghancurkannya. Hancur total dihancurkan. Apa yang terjadi? Sampai telanjang, saudara. Dia lari. Siapa yang bikin malu? Siapa yang bikin malu? Kita. Nama Tuhan
saudara. Sehingga orang bisa melihat, wah ternyata 7 anak Skefa ini bohong. Dia pakai nama Tuhan tapi dia pakai jampi-jampi. Berarti berdua muka, tidak bisa. Aku telanjangi kamu, aku lukai kamu. Telanjang bugil dia pulang rumah. Dan orang jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua, mengalahkan sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Itu 7 anak Skefa yang masuk di dalam satu persekutuan. Makanya itu saudara, kita harus berhati-hati ya. Jangan sedikit pun membawa sesuatu perkara, karena iblis akan menghancurkan kita. Tidak boleh. Amin. Tidak boleh saudara. Itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena penduduk Efesus itu percaya. Sangat percaya, tapi begitu kelihatan kenyataannya, ternyata lebih besar kuasanya Allah. Allahnya Paulus, padahal semua sama. Allah Paulus ya Allah kita. Tapi bedanya kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh, tetapi 7 anak Skefa itu memakai jampi-jampi dan juga menyembah Tuhan. Intinya kan gitu. Tidak bisa. Terang dan gelap tidak boleh bersatu. Kenapa? Karena kuasa Tuhan tidak bisa dicampur dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi mari kita sadar bahwa penguasa-penguasa roh yang seperti ini harus tidak ada di dalam hidup kita. Amin. Supaya apa? Kehidupan kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dipermuliakan nama Tuhan. Kita akan perhatikan ini. Kisah Rasul, para Rasul pasal 19 ayat 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Tersiar. Kuasa Tuhan makin tersiar, termasur di mana-mana. Dan kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kuasa Tuhan itu akan mematahkan penguasa kegelapan. Perhatikan gambar pertama dulu, saudara. Lihat gambar pertama, perhatikan. Penguasa seperti ini tidak bisa kita usir kalau tidak dengan kuasa Allah. Jadi kalau di dalam hati kita pernah pergi ke hal-hal seperti itu, saudara, malam ini putuskan. Karena iblis juga mendengar, dia tidak suka. Dia akan kerjai kita. Ketika saya lagi fotokopi, pernah tidak saya ceritakan ya, saudara? Fotokopi ikut dengan saudara, ada seorang yang panggil saya tidak kenal, saya tidak mau. Saya tidak kenal, saya tidak mau. Tapi mungkin dia mau fotokopi, tapi ada sesuatu yang membuat saya tidak boleh ke sana. Jangan ke sana, kata Tuhan. Hanya pemilik fotokopi saudara saya itu tanya, mau ada perlu apa? Dia bilang gitu. Itu siapa? Oh, itu ponaanku, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Dia nanti jodohnya orang kembar. Gitu. Dia tidak akan bisa menikah. Satu, kedua, masa tuanya dia diberkati dengan luar biasa oleh Allah. Dan disampaikan ke saya, bukan saya nerima, saudara, karena tidak dengan doa, itu bahaya. Makanya saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau putuskan perkataan ini, kalau bukan dari Tuhan. Hanya senang beberapa lama, benar saya dapat orang kembar. Hanya saya tanya sama Tuhan, kenapa kok kayak gini? Dibuka kronologinya. Awal mula malaikat itu adalah tangan kanan Allah. Perhatikan ini baik-baik. Jangan pikiran kemana-mana. Malaikat yang dari kanan kepercayaan tangan kanan Allah, saudara perhatikan baik-baik. Dia iri dengan Allah. Sehingga dia mempengaruhi semua beberapa malaikat. Hingga akhirnya dia membuat kelompok sendiri. Dari situlah jatuhlah Adam dan Hawa, kemudian dia dilempar ke dunia. Sebagian iblis masuk ke dunia, sebagian masih di neraka. Tunggu penghakiman tiba.
Jadi kalau sampai setan tahu kronologimu, itu tidak ada yang heran. Manusia bisa diramal, bisa dilihat sampai dia mati. Tapi kematiannya iblis tidak berhak atas hidup manusia. Kenapa? Karena Allah yang memiliki hidup kita. Kecuali kita nikah dengan setan. Contohnya pesugihan. Contohnya tuyul. Itu kan menyerahkan hidupnya pada setan, mengabdi. Itu berarti setan sudah mengambil alih nyawanya, ada di genggamannya. Tapi kalau manusia itu masih diberi kesempatan untuk bertobat, bisa. Asal dia mau bertobat dan tidak ulang lagi itu. Intinya seperti itu. Oleh itu aku tak melakukan pelanggaran. Oh jangan coba-coba itu kan. Iblis tahu. Seperti 7 anak Skeva ini tadi. Saya coba-coba. Apa yang terjadi? Bahaya, mengancam saudara. Jadi mengerti saudara. Jadi mari sekarang ini kita fokus. Kuduskan hidupmu. Jangan ke hal-hal seperti itu. Oh tapi itu loh cocok semua. Karena iblis sudah tahu hidup kita itu sudah diketahui. Saudara. Tapi dia tidak punya dan tidak hak untuk mengambil nyawa kita. Amin. Paham saudara maksudnya? Jadi iblis tahu nasibmu bagaimana pun, tahu semua. Tahun keberapa kamu tua, tahu semua. Tapi dia tidak tahu masuk neraka surga itu urusan Allah. Paham saudara? Jadi kita harus tahu, kita harus lebih ngerti. Ternyata iblis itu ngerti semua ya hidupku. Berarti aku tidak boleh miring ke sana nyimpang sana nyimpang. Harus fokus, jangan menyembah hal-hal yang tidak baik. Apalagi campi-campi. Jangan minta, kadang langsung ditanya seperti saya tadi, kamu akan kembar apa-apa. Kalau dipikir logika, lu bener kok. Loh, saya tanya sama Tuhan, kenapa kok kayak gini? Bukan, karena dia adalah tangan kananku. Loh, mengapa kok tidak dihukum? Nah, ada si Allah olehim. Karena dia masih mencintainya, supaya manusia bisa masuk di dalam surga dan iblis pun bisa bertobat menjadi malaikat terang. Makanya belum ada penghakiman. Berarti ini ada kesempatan untuk kita bertobat. Amin. Jangan mencoba Tuhan dan jangan coba-coba. Amin. Ya. Itu yang membuat kita tahu bahwa paham bahwa penguasa-penguasa ini tidak akan bisa masuk. Nah, kita lihat gambar kedua. Kisah Para Rasul 19:20. Firman itu bicara tentang sabda Allah. Dengarkan baik-baik. Firman itu bicara tentang pesan Allah. Firman itu adalah jawaban dalam pekerjaanmu. Firman itu adalah membuat kamu menjadi indah pada waktunya. Jadi firman ini jawabannya ada di firman Allah. Jadi mari mulai hari ini kita fokus dalam firman-Nya. Makanya kalau ada firman, duduk diem tapi pikirannya melayang-layang, itu bahaya. Kenapa? Karena hal keseluruhan yang kuberikan, aku berikan pesan-pesan ini supaya firman itu masuk mendarah daging dalam hidupmu. Tapi kamu tidak bisa. Nah ini melayang-layang, marah, jengkel, emosi, terus kelihatan itu tidak menyelesaikan, saudara. Sebetulnya bisa menyelesaikan cuma hanya Tuhan. Jadi saya tidak perlu gelisah. Amin. Serahkan semua pada Tuhan. Nama. Lihat, di tengah-tengah itu ada wajah Tuhan Yesus dengan bermahkota apa? Duri. Jadi jiwamu sudah menjadi bagiannya. Pikiran, hati, perasaan sudah menjadi satu bagian. Aku sudah bertanggung jawab atas masalahmu. Amin. Jadi semua persoalan yang kamu alami, aku akan ikut campur tangan. Amin. Kemudian kata-kata terakhir saudara, di setiap lantunan ayat suci firman Allah, di setiap perkataannya, setiap pembicaraan, setiap yang saudara dengar kita bicara itu, di setiap doa yang diangkat, kita doa saudara, dengan sungguh-sungguh kita semangat, kuasa urapan Tuhan itu memancarkan cahayanya. Jadi kalau kita berdoa, kita sungguh-sungguh, maka terpancarlah kuasa Tuhan itu mengalahkan mantra roh jahat. Benar. Benar sudah. Asal kita tidak melanggar roh jahat, apapun yang menyerang kamu tidak akan bisa.
Suatu ketika, saudara, saya tahu bahwa beberapa hari itu mungkin saya sudah cerita, tidak enak gitu. Jadi selalu ada sesuatu, saya berdoa, menyembah, tetap aja tidak enak. Terus saya ada di luar kota, itu pukul berapa ya, 6 atau 5, saya lupa. Saya memakai taksi. Tapi Tuhan bilang, sembahan aku. Saya nyanyi terus. Begitu sampai di perempatan, tiba-tiba ada yang dodol. Saya tahu loh, itu sepeda motor toh. Sepeda motor saya. Kok ya bisa mecah no kaca belakang? Loh, kalau itu saya logika, pasti saya kena loh saya. Pecahan itu kamu terlempar kemana-mana. Lalu saya sadar. Saya ngambil koper dari bandara tuh. Pecahannya sampai di mana-mana, kena koper-koper saya itu, saya lapin. Kenapa ya kok seperti ini? Dan buka kronologinya. Ini loh, ada seseorang yang tidak pas. Dan apa doamu? Nah ini saya. Kalau kita memberi kesempatan orang itu bertobat, saya mengampuni ya. Ampuni. Tapi kalau waktunya tiba dia diberi pelajaran, saya bilang, tak kembali no. Bisa ya. Jadi kalau kita nih ya, lagi diserang dia, Tuhan bilang, tanya, apa yang kamu lakukan kalau gini? Yang ampuni, ya ampun no. Ampuni Tuhan orang. Saya nangis. Kelihatan wajahnya, tapi saya tidak perlu ngomong. Akhirnya untuk beberapa kalinya ditunjukin lagi, apa yang kamu lakukan? Saya bilang, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Apakah harus beri pengertian dan pelajaran? Ya udah, silakan. Tak kembali no Tuhan. Langsung sakit sudah. Muntah darah bisa, mundur bisa, itu pernah. Kita peperangan. Jadi orang itu orang pintar, terpental, darah. Begitu kedua saya kasihan Tuhan, ampuni. Nggak, waktunya dia dapat pelajaran. Jadi Tuhan itu sangat mencintai kita. Dia beri kita itu makanan yang lunak. Karena kamu double makanan yang keras. Tapi ini serangan, saudara. Bukan serangan wajar, tapi penguasa yang tidak benar. Nah, ada sikit, tumeta, terang tidak akan bisa mengalahkan gelap. Jadi mari saudara, kita sadar, sekalipun kita diperangi oleh apapun, ingat, memimpin kita dalam kemenangan. Amin. Kita dalam kemenangan dipimpin oleh Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan saudara, karena waktu Tuhan indah pada waktunya. Sorak-sorai kemenangan itu pasti ada. Makanya Tuhan bilang, kalau pohon itu waktunya berbuah, dia akan berbuah. Jadi ujung-ujungnya itu adalah di mana kita menyadari bahwa kehidupan kita ini tidak bisa diem, tapi harus bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak boleh vakum. Amin. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan, saudara. Jadi kita sadar bahwa saudara perhatikan baik-baik. Mengapa pada saat saya pelepasan sudah memakai minyak pengurapan? Ya, kalau kita buka di dalam kitab Kisah Rasul itu, sapu tangannya Paulus loh, ada kuasanya. Itu pelantara. Tapi kan tidak menyembah berhala, tidak boleh disembah-sembah terus. Harus tujuannya ke Allah. Minyak urapan ini mengapa kita harus pakai pementerean? Karena kita masuk dunia roh, kita akan terbawa, saudara. Oh, aku gak percaya. Lah, itu kebawa, saudara kita. Dan saya pernah mencari orang yang tidak percaya. Makanya berbahagialah kamu yang tidak melihat aku tapi percaya. Makanya kita pakai pementerian perminyakan itu supaya kita, walaupun kita ini duduk, kita ini banyak hal, tapi Tuhan masih menjagai dan masih berikan belas kasih pada kita. Intinya seperti itu. Mengapa kalau pengurapan harus pakai perminyakan? Karena kita pelantara, kita nggak bisa hidup suci 24 jam. Tapi dengan perminyakan itu tanah disuci, air disuci. Itu sesuai firman Tuhan. Tidak ada kembang-kembang, saudara. Jadi kita bersyukur karena dengan kehidupan kita, setiap kali kita khotbah, mengapa kok mesti disemproti? Itu saudara. Opo? Bukan opo, ini dibentengi, saudara, supaya penguasa roh dari luar tidak bisa masuk, kan gitu. Tidak ganggu kita. Intinya gitu. Jadi
Mari kita sadari bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita tetap menyembah dan kita tetap masuk di dalam kuasa Tuhan supaya tidak transfer penguasa roh itu. Amin. Ya, itulah firman Tuhan. Saya terangkan, masih ada waktu sedikit. Saya akan bilang ada tanya jawab ya saudara, supaya saudara bisa dan ngerti ya. Karena kuasa Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Ya, saya mohon juga barisan 1, 2, 3 ya. Kita akan mengambil tanya jawab singkat tapi padat, tidak perlu bertele-tele karena waktunya sangat sempit. Amin. Ya. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu hidup di tengah-tengah kita, tapi kita perlu gejolak. Tahu gejolak? Perlu bertanya. Ya, karena dengan bertanya itu kita bisa ngeh dan ngerti. Ya, bisa di sebelah kanan saya atau tengah atau sebelah kiri saya, silakan, dan mohon pengurus untuk siap-siap mic-nya. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, bisa bangkit berdiri. Ya. Saya memang Ya. itu saya kan saya jualan nasi waktu Ya. itu. Suami saya ini kalau waktu emosi sering mengucapkan kata-kata kutuk. Tapi di jalan kayak gitu. Nah, terus habis itu selang kira-kira 2 minggu dia yang kecelakaan. Dan itu sampai 3 tahun berturut-turut. Itu termasuk puasa kegelapan karma atau gimana? Iya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau makanya dari awal saya bilang bahwa kalau kita bicara jangan asal ngomong, karena itu akan kejadian. Dan kejadian itu iblis tangkap. Makanya terjadilah kecelakaan. Dan itu sampai 3 tahun berturut-turut. Itu bukan karma, ya. Tadi bilang karma ya. Tapi itu kutuk yang bicara karena emosi. Nah, kita ini kadang mengajari anak-anak enggak pinter-pinter, lupa tuh. Kita bilang apa? Aduh, kita terserah ngomong apa? Go. Nah, itu kutuk juga. Jadi anak itu juga tidak akan bisa maju-maju. Oh enggak, buktinya dia naik kelas. Ya puji nama Tuhan, tapi tetap standar maksudnya ya tetap segitu-segitu aja, tidak berkembang. Tapi kalau kita kamu pinter, kita doa sama-sama, naik saja, naik, makin naik. Kita mau mana? Yang vakum tetap segitu-gitu, apa kita tambah naik, tambah naik? Tambah naik kan gitu. Jadi itu harus diputuskan. Ya, jadi harus doa pelepasan diputuskan karena kata-kata itu kutuk yang emosi, ya kutuk yang membuat amarah, karena marah tuh keluarnya kata-kata itu seperti itu ya. Kalau karma beda lagi, ya. Itu adalah turunan sampai pitung-pitung turun, nah itu karma. Karena kita berkatanya dengan turun-turunan kita, itu karma dan itu juga harus diputuskan. Ya, ada lagi yang mau tanya? Maaf, sudah jelas ya tadi. Ya, bisa mau tanya lagi? Masih ada waktu? Mau tanya? Bisa tanya? Jangan takut juga. Ya, silakan. Shalom. Ya. Ibu Maria, saya mau bertanya tentang tadi konseling lupa tentang orang tua saya sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Sewaktu beliau meninggal, saya selalu bilang papa dia sakit, masuk rumah sakit 6 kali ibu. Terus dia sudah dibaptis di gereja di Berias. Kemudian waktu sakit dia sudah masuk rumah sakit. Pas dia pulang rumah sakit tidak mau berhenti, jatuh di waktu makan, jatuh di rumah di warung. Setelah makan di warung dia jatuh di got. Sesudah itu ibu jatuh di got, pulangnya saya kasih mandi, terus saya tidur di sofa. Tiba-tiba suamiku bilang begini, ibu, itu papamu kok ada jalan-jalan di teras di samping rumah, tapi kok tubuhnya ada di sofa.
Terus papa bangun. Saya tuh curiga gini Bu, apakah tubuh itu bisa dimasuki roh lain? Sementara papaku, saya mau bertanya, papa dilihat suami dalam keadaan tubuh mukanya agak suram sedikit, terus tiba-tiba naik ke atas, tapi dengan gumpalan asap hitam. Yang saya mau tanya selama ini belum ketemu jawabannya Ibu. Rohnya katanya naik ke atas, gumpalan asap hitam. Kok bisa Ibu? Terus papa di ruang tamu itu bangun, jalan, katanya itu dimasuki roh lain, suamiku bilang. Terus kemudian papa kalau malam nggak bisa tidur, kalau pagi sampai sore tidur, kalau malam kalau sore mulai gelap bangun, matanya itu kelilingnya putih itu warnanya merah katanya. Terus suamiku tengah malam selalu jaga-jaga, takut-takut. Akhirnya suami pakai hiu Ibu. Saya sudah selalu bilang, kita sudah jadi anak Tuhan kok pakai hiu segala. Katanya itu untuk menangkal rohnya iblis yang masuk di dalam tubuhnya papa. Terus papa setelah 3 minggu berjalannya waktu 3 minggu itu Ibu, sebelum meninggal tidak makan, tidak bisa buang air besar, hanya minum sama kencing. Akhirnya saya kalau ngomong sama papa sulit, saya nggak nyambung ini. Kalau ngomong tentang keselamatan, bertobat, mengamuk, tuh mukanya toleh kanan, toleh kiri. Akhirnya saya berdoa sendiri, minta sama Tuhan, Tuhan tolong kirimkan pendeta yang bisa mendoakan papa pelepasan. Akhirnya 3 hari sebelum papa meninggal, tiba-tiba Tuhan itu jawab doa saya bergumulnya 1 bulan, tapi sakitnya selama 3 bulan. Terus datang pendeta, didoakan 2 kali Ibu, hari Jumat sama Sabtu. Setelah didoakan, waktu hari Sabtunya suamiku dengan teriakan kesakitan. Terus akhirnya setelah didoakan, selang berapa setengah jam muntah kuning. Apakah itu kutubnya sudah keluar muntah kuning? Terus langsung saya bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit malam jam 8, besok paginya meninggal. Tapi waktu sorenya malam itu setelah didoakan, saya bilang sama mama, siap sudah papa, sudah didoakan pelepasan. Meskipun itu bukan doa pelepasan, tapi doa untuk menyembuhkan. Ya kita pendeta tidak tahu ya, pokoknya minta didoakan papa agar sembuh, atau doa pelepasan. Mungkin papa diguna-guna, didukunin atau dikirim santet sama musuhnya papa. Waktu itu papa ke Flores urus warisan. Akhirnya papa meninggal Ibu jam 5 pagi. Ya. Cukup sekian Ibu. Saya minta jawabannya yang selama ini saya belum tahu. Apakah papaku namanya Damianus Hengki? Apakah saat ini sudah berada di Firdaus atau di alam maut? Karena selama ini saya selalu tanya Tuhan belum jawab. Ya. Itu sekian, terima kasih Ibu. Ya. Shalom. Ya, saudara, sebagai anak Tuhan pasti kita yakin bahwa kalau kita sudah doakan, ya, penguasa apapun pasti dipatahkan. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu. Kalau kita sudah dibaptis, berarti dia sah tubuhnya menjadi milik Tuhan. Roh dan jiwanya bertanggung jawab atas baptisan itu. Lalu yang ketiga, selama kita menjadi anak Tuhan, kita harus jaga diri kita. Dalam arti, dalam proses ini kita tahu bahwa seluruh hidup kita tidak bisa sempurna. Tetapi kita yakin ketika kita sudah serahkan semuanya dan sudah ditemukan semuanya bahwa papa sudah posisinya sudah dipersiapkan gitu. Kalau saya lihat dengan kisahnya ya, sudah dipersiapkan. Dan kalau toh dia sampai suaminya ketahuan kalau rohnya jalan-jalan atau apa, itu sebetulnya yang bisa menilai itu adalah suami. Ketika dia, gini saudara ya, ketika kita, mamanya kita doa, kita merasa merinding, tahu merinding ya? Ya. Apa yang saudara lakukan? Setan, gitu kan? Halo? Setan ini datang, gitu tak? Enggak tau ya, kita melipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Betul enggak? Kita tanya, Tuhan kenapa kok saya merinding, kan gitu. Nah ketika suami itu tadi tampak, harusnya bilang, berdoa, Tuhan kenapa saya lihat papa? Duh, enak Bu Titik ketahuan
bisa bicara. Loh, saya juga tidak bisa bicara. Cuma dengan seiringnya waktu kita terlatih diri kita ini, terlatih. Kita harus melatih, saudara. Jadi ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak, kita terlatih berdoa, memuji, karena kita bisa nyanyi sendiri loh. Terus jadi kita nyaman. Dengan nyaman itu Tuhan jawab. Bisa lewat khotbah, bisa lewat YouTube, bisa lewat pujian. Itu tandanya bahwa Allah selalu menjaga kita. Dan pasti dijawab. Intinya kayak gitu. Tapi karena posisinya meragukan, ya itu kenapa roh papa kok bisa keluar masuk? Ya memang karena pada waktu jatuh ada dua kemungkinan. Dia tidak siap, rohnya keluar, atau posisinya rohnya tetap masuk di dalam, tapi dia betul-betul kesakitan sehingga rohnya keluar masuk. Jadi gitu. Jadi kalau tubuh ini, perhatikan nih baik-baik. Aduh, aku sakit, aduh, terus roh itu kerasan apa enggak? Halo. Roh itu penurut. Kira-kira seneng enggak roh enggak didengerin? Aduh, aku ini gini, aduh, aku udah mati. Boleh enggak? Kira-kira roh itu mau enggak dengerin itu? Halo. Aduh, hari ini aku apa sama apa? Oh, tuh karang terus. Kira-kira roh itu seneng enggak? Kalau roh itu penurut, roh itu nurut sudah. Tiap malam tuh laporan di Tuhan, di malaikat. Hei, apa kejamukti? Rohnya ngaku keluar. Kalau ada rohnya keluar, ngomong. Aku ini tadi habis marah, aku harus tadi menyembah puji Tuhan. Ada orang begini, aku semua sudah dicatat sama Tuhan, sama malaikatnya. Itu roh. Jadi ketika kita kacau keadaan kita, tubuh loh saudara, roh itu akan keluar masuk. Saudara. Nah kalau keluar masuk, kalau di sekeliling kita ada penguasa roh dan setan itu juga suka manusia. Begitu dia suka, dia ambil. Kalau itu bukan genderuwo, tapi kalau itu roh genderuwo, dia lemparkan sesuatu di rambutnya dia. Kalau dia lemparkan sesuatu ke kelelawar, saudara, ya orang itu masuk dunia malam terus. Kalau dia masukkan kacau, orang itu tidak mau mandi, saudara. Kotor, rusuh kayak kacau itu, menjijikkan. Kalau dia lemparkan ular, bohong terus. Jadi ada sesuatu yang membuat manusia itu berubah gara-gara lemparan penguasa itu. Jadi intinya sebetulnya tidak perlu bingung ya Bu, kita serahkan semua pada Tuhan. Kalau toh suami kelihatan kayak gitu, bisa diulang lagi memorinya, berdoa sama Tuhan, suami doa. Tapi kalau kronologi si A, si A nih suka mabuk, suka memukulin orang, ya nggak bisa masuk, bisa-bisa dia berhalusinasi, kan gitu. Tapi kalau orang ini saklek berdoa, berserah pada Tuhan, orangnya benar-benar mengedap masa depannya, benar-benar dibuka kronologinya. Oh ini papamu keluar masuk. Karena dia tidak tahan habis jatuh. Pasti itu ada jawabannya. Intinya seperti itu. Jadi tidak berlarut-larut. Hal itu yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana soal papaku? Apakah papa masuk ke skema perhentian? Karena Firdaus dengan skema perhentian itu berbeda. Kalau Firdaus itu adalah antara batas alam di mana kemuliaan Tuhan, ya, dan di situ ada Firdaus dan separuhnya adalah di dunia. Jadi Firdaus itu tertanam antara batasnya Allah, tempat Allah, dan juga antara bumi ini. Jadi di perbatasan itu. Tapi kalau kemah perhentian beda. Ini surga, kemudian ada jalan yang sempit, ini neraka, saudara. Dan di neraka itu masih luas lagi dikelilingi. Nah, dikelilingi itulah ada kemah namanya kemah perhentian. Dan di kemah perhentian tidak ada siang, tidak ada malam, siang. Dan seperti Firdaus, semua binatang, tumbuhan bisa bicara. Loh, Ibu kok tahu? Karena saya koma, saudara. Saya koma, Tuhan ajak saya. Ini namanya ini, namanya ini. Ketika kita pelepasan sesuatu, orang ini pergi, masuk ke lorong-lorong maut, tunjukin sama Tuhan ke dunia orang maut itu, saudara. Mungkin saya juga tidak mau lagi ke sana, munek saya. 1 bulan saya tidak bisa makan, nek, baunya busuk. Bisa kita tidak bicarakan soal itu ya. Jadi intinya adalah papa milik Tuhan, karena dia sudah diserahkan dan didoakan pelepasan.
Tapi bagaimana kondisinya? Ya pasti rapuh karena habis jatuh. Kenapa dia muta kuning? Karena di dalam tubuhnya dia, emahnya dia juga keluar cairan kuning. Bukan itu doa. Waktu pelepasan, kalau pelepasan dia buka muta, itu bisa. Tapi kalau dia tidak ada apa-apa, baik-baik, tiba-tiba muta, itu dari sakitnya. Itu seperti itu. Jadi segala sesuatu kita tidak memperbincangkan soal itu, ya Bu. Yang penting adalah kita harus yakin bahwa Papa sudah masuk dalam kemah perhentian. Intinya seperti itu. Loh Bu, kalau nyantol ya apa? Antara alam sadar dan alam roh, di tengah-tengah situ hidupnya manusia. Apakah ini ada penyelesaian? Ada hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia yang dipakai. Ayo naik no kamu, orang mati ini ke kemah perhentian. Ada, saudara. Dan bukan hanya saya. Dan itu pun kalau saya diizin no, kalau enggak, gak berani, saudara. Siapa yang mau? Nanti lah kayak Skifai tadi. Serem lah. Ikut Tuhan tapi masuk dunia roh, macam-macam. Oh, jangan coba-coba, saudara. Pusing nanti, iblis itu mempermainkan, sangat mempermainkan. Bahaya itu. Kita tidak boleh mendahului Tuhan. Kita loh, kalau kita mau, ini ada anak sakit, anak Tuhan, anak saya sakit panas. Ya apa ini Tuhan? Bisa tidak saya mendoakan? Gitu saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu di dalam diri anak itu betul-betul sakit atau ketempelan. Betul tidak? Kita harus tanya sama, loh Bu Titi kan tahu. Loh saya malah tidak tahu apa-apa. Kenapa? Kayak terlatih. Dilatih saudara iman kita. Ya apa caranya? Ya tadi berdoa. Ketika kita muji Tuhan, baru tidak muji Tuhan tapi nyaman. Langsung kita dekat loh anak itu. Ayo doa ya sayang. Doa. Intinya kayak gitu. Tidak mungkin kalau kita doa untuk anak. Jangan kan doa ada 3. Tidak. Ya tunggu kan gitu. Tidak mungkin untuk anak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti iya. Tapi hati damai. Jangan sampai kita mendahului Tuhan. Lalu hanya anak ini terus maaf saudara. Mungkin step kejat-kejat itu kayak adik saya itu saya sering kejat-kejat saya berdoa saya berdoa saya tolong Tuhan apa kejat-kejat ternyata buka kronologi ternyata dia nyantol di tempat rumah kosong itu ternyata benar kemarin kita ketemu ya di sana ada orang kecil-kecil deh mama saya kan jadi dia ajak saya main loh saya dibuka jadi jawaban itu tidak hanya harus hari ini jawaban enggak. Ini sudah berapa tahun dia sudah menikah punya anak, baru dibilangin dijawab sama Tuhan. Karena dia main dengan anak kecil-kecil itu tadi lucu-lucu katanya. Makanya dia step-step. Tahu ya, maksudnya adalah saudara itu diajar sama Tuhan supaya saudara itu mengerti. Gitu. Intinya tuh paham bahwa ini dunia roh, berarti kita tidak boleh mendahului Tuhan dan tidak boleh bertanya pada siapapun, tanya sama Tuhan. Intinya kayak gitu. Jadi kita harus tahu dan paham hal itu tidak boleh berkelanjutan. Nah, seperti Ibu bilang tadi, apakah betul-betul dia masuk kemah perhentian? Kita yakin, karena saya sudah akan hamba Tuhan, betul tak? Begitu kita yakin, plong sudah. Tapi jangan dikasih pertanyaan lagi. Kalau dikasih pertanyaan kita jadi bimbang. Nah, penguasa roh itu akan mengerjai kita. Pahamnya Ibu? Halo? Pahamnya? Jadi yang penting sekarang ketika kita sudah doa tidak ada masalah. Berarti sukacita. Berarti Papa sudah masuk di dalam kemah perhentian selama-lamanya. Gitu. Jadi yang penting adalah tidak boleh bermimpi tentang orang mati. Halo? Tidak boleh. Wah, aku kemarin ketemu mbak papaku. Wah, aku kemarin ketemu mbak suamiku. Oh, enggak mungkin sudah. Orang mati tetap mati. Tidak ada hubungan dengan orang hidup. Sampai di sini stop. Tidak perlu mimpi orang mati. Tidak ada. Dan mengenai tentang serangan perdukunan apa segala macam, Allah lebih berkuasa. Ketika didoakan merotol semua, Bu. Kenapa? Karena orang ini lemah. Kalau orang lemah dan dia percaya, wah merotol semua penguasa kegelapan. Sekalipun dia ngerjain dukun apa, pasti putus semuanya. Itu kuasa Tuhan. Makanya di dalam Efesus itu, di kitab Efesus di negara atau di negeri Efesus ini, kan seperti itu orangnya. Jadi dia datang ke gereja, maksudnya datang ke ibadah, tapi dia masih pecah jampi-jampi. Gak boleh itu. Hal itu akan membuat tidak baik.
Maka itu kita harus putus. Aku harus milih Tuhan atau jampi-jampi, Tuhan atau bertanya. Saya nggak bisa bertanya, apakah iblis tidak nuntut? Nuntut, saudara, tergantung dari setan nih. Oh, aku nuntut cucumu, cucunya yang dikerjai. Oh, aku nuntut kamu, ya umurmu dipotong. Loh, bukankah yang berkuasa kan Tuhan? Nah, tapi kan kamu mau mbok imani, mbok percayai. Bukan imani, percaya kok. Wah, aku nanti gini loh, gini. Nah, itu tidak boleh, saudara. Paham, saudara? Paham ya maksudnya? Jadi kuasa-kuasa yang seperti itu harus dijauhi. Jangan mau, saudara. Loh, tapi kan Bu Titi kok tahu, saudara? Itu kan 3 langkah, tubuh, roh, jiwa. Kita ini dicegah jangan sampai arah ke sini. Loh, kok bisa tahu ya? Makanya sudah dibuka kronologinya. Selama punya roh. Kalau enggak punya roh, enggak bisa apa-apa. Akan meramal itu. Meraba-raba. Saya enggak berani, sudah. Kok enak bisa ngusir-ngusir itu? Enggak berani. Saya mesti tanya dulu. Oh Tuhan, saya besok ke akhir. Boleh enggak? Tunjukin, ya silakan dibuka semua. Tapi iblis terima, tidak terima, datang nih saya. Keluar kamu, keluar. Bisa seperti itu. Bisa juga kelibet. Saya berdoa, Tuhan ini apa? Serangan biasa. Ya sudah, itu tiba-tiba di kamar mandi, ada lipan. Loh, kok aneh? Jangan mati gitu. Dan bukan doa dari ini pedukuran. Tidak juga. Doa. Tuhan, ini apa? Tak serang, hati gelisah, baca tidak benar. Begitu kasih minyak urapan, hilang marah-marah saudara. Tapi ada yang nyata, dibuang aja ke sampah. Tapi jangan di dalam, harus di luar sana. Supaya hilang semua, putuskan semua perdukunannya. Beres sudah. Intinya seperti itu. Paham saudara maksudnya? Atau masih bingung? Bisa mau bertanya? Ibu bisa pahami itu maksudnya? Tapi pernah Ibu, setelah Papa meninggal 1 minggu, anakku mimpi lihat papaku ini tersenyum. Ya, itu memori. Halo? Anakku di Surabaya. Iya, itu memori. Ya, jadi gini, kita ini biasa hidup dengan si A. Mungkin dari kecilnya, seperti saya sama punya emak itu cinta dengan saya. Tapi dia suka kena paru-paru, jadi saya dijauhi. Suatu ketika dia meninggal, ya, saya merasa bahwa emak itu mengikuti saya, itu memori. Saya tanya sama Tuhan, kenapa orang mati kan tidak bisa ketemu? Itu memori hambaku. Kamu ingat-ingat dulu masa lalu. Oh iya, benar. Sakit angin mani, oh ya ada, itu memori. Sudah beres, tidak akan lagi timbul terus gitu, tidak ada. Intinya seperti itu. Kemah perhentian itu Firdaus ya? Bukan. Firdaus itu tempat Adam dan Hawa, perbatasan antara Tuhan dan juga manusia. Di situ ada dunia separuh, separuhnya di atas kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kemah perhentian sudah saya jelaskan tadi. Selamat atau tidak? Kenapa? Kemah perhentian ada kumpulan dari orang-orang yang percaya, ditaruh di situ, dikumpulkan. Nanti pada waktu tiba tamat, maksudnya sudah waktunya penghakiman tiba, barulah orang-orang mati dipanggil dulu, Bu. Kan ada tuh firman Tuhan, orang mati dipanggil dulu, baru nanti yang hidup-hidup baru dihakimi. Intinya seperti itu. Jadi selama belum ada penghakiman tetap ditaruh di kemah perhentian. Dan kemah perhentian tidak ada malam, tapi siang terus. Bisa bicara dengan malaikat, nyanyi-nyanyi, bisa melayani orang yang sakit. Di sana itu kemah perhentian tuh ada kumpulan-kumpulan orang yang sakit. Kayak suami saya itu kan kena ginjal, ya. Dia selalu didatangi malaikat, diberikan daun kehidupan supaya sembuh. Kenapa kok gitu Tuhan? Buka kronologinya. Nanti pada waktu penghakiman tiba, apa kerjamu di bumi? Dia bilang, saya ini pekerja. Kan itu, suami saya pekerja. Tidak mengenal waktu, tapi karena ginjal saya rusak Tuhan, jadi saya mati, meninggal. Tuhan tidak mau seperti itu. Selesaikan semuanya, beres. Sembuh, sukacita, sembuh, jadi pulih. Tidak ada. Duh, bagaimana caranya tahu? Saya tidak perlu tahu, itu kan kemuliaan Tuhan. Kenapa saya tanya, sudah sembuh apa belum suami saya di sana? Tidak perlu, kan gitu. Karena itu hak Tuhan. Amin. Jadi kita tidak perlu masuk ke dalam orang mati. Tidak bisa, tidak ada hubungannya. Begitu sudah pemulihan, pasti diselesaikan.
Begitu penghakiman tiba, apa kerjamu di bumi? Oh, aku sebagai pekerja begini-begini, ini perbuatanku begini. Tidak ada namanya sakit, ketubruan, apa. Tidak ada, saudara. Kalau toh dia kawin dengan setan, dia mengakui juga kawin dengan setan, tapi saya bertobat sekian, aku semua. Paham, saudara? Bisa mengerti, Ibu? Ya, ada yang mau tanya lagi? Bisa bertanya satu kali lagi? Oh, sudah jam 8. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Paham ya? Bari paham ya? Kok jadi tegang semua? Paham? Tuhan baik? Amin? Beri kemuliaan Tuhan saya. Ya, jadi pada intinya semua yang sudah dinyatakan dalam hidup kita, kita harus bisa berjuang. Ya, harus berjuang dengan kebenaran firman Allah. Amin. Lakukan itu dan tidak boleh kata-kata sia-sia yang ada. Amin. Ya, hari ini sampai di sini tanya jawabnya, ya saudara. Mari kita akan tutup doa kita, ya. Kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sangat berterima kasih karena kebaikan-Mu. Maka kami sebentar akan memuji-muji Engkau dan kami siap. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara. Angkat tanganmu. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Maka kami percaya tangan Tuhan ikut bekerja. Lihatlah tangan kami yang mengangkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, maka ladang hidupmu diberkati. Ladang rumah tanggamu diberkati. Ladang kesehatanmu diberkati. Ladang pekerjaanmu diberkati. Ladang pelayananmu diberkati. Ladang keluargamu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara.